Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medali dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 3 April tahun 2023, hari Senin dalam Pekan Suci. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami sering patah semangat karena kelemahan kami. Maka kami mohon, semoga berkat sengsara Putra Tunggal-Mu, kami mendapat kekuatan baru. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika sudah mendekati masa di mana Tuhan Yesus hendak menyerahkan diri sepenuhnya kepada manusia, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, yang menjadi tempat singgahnya atau yang di tempat dikunjungi sebelum menuju ke Yerusalem adalah Betania, di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Peristiwa dibangkitkannya Lazarus dari mati oleh Tuhan Yesus menimbulkan pertentangan di antara imam-imam kepala dan orang-orang terkemuka di Yahudi, karena mereka merasa ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus atas mukjizat itu. Maka ketika Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, pertentangan dengan orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi, mulai semakin intens. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun dibunuh untuk keselamatan seluruh bangsa, karena Tuhan Yesus dianggap telah menghujat Allah dan meresahkan orang-orang terkemuka Yahudi yang tetap taat kepada Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus, juga seperti Maria, yang oleh karena cinta berani untuk tidak dipandang, berani untuk mengalami berbagai macam pertentangan dan dianggap tidak masuk akal oleh orang-orang yang tidak suka karena memiliki kepentingan-kepentingan pribadi. Marilah kita tetap setia dengan karya-karya baik yang telah Tuhan berikan, meskipun resikonya harus mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan, bahkan kematian. Kita mohon berkat Tuhan, semoga pada pekan suci ini kita boleh tetap setia kepada kebenaran, kepada Tuhan Yesus, yang karena kesetiaan terhadap kebenaran itu, konsekuensi yang harus ditanggung adalah menderita, sengsara, ditolak oleh dunia, dan akhirnya dibunuh. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki cinta yang besar dan siap menanggung resiko dari cinta sebagaimana Tuhan Yesus, sebagaimana Maria, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.